Halo teman-teman, hari ini saya ditemani oleh anak gue yang pertama. Dia mau ngedoain buat kita semua. Betul? Yeah. Oke. Pray, please. Dear God, please protect and bless all the ones who watch this video, and please make them that they can learn well. And Jesus, please protect Indonesia, and please protect everybody from the coronavirus and this hard time. Amen. Amen. Thank you banget. Siapa namanya? Excel. Excel. Thank you. God bless you. Bye. Bye. Halo, oke, kita sekarang terusin ke tentang kita mengenai kemarin udah ngobrol tentang berdoa. Sekarang Randy tuh pengen coba sharing lagi tentang mengenali diri kita sendiri. Kita udah tahu bahwa Injil adalah suatu kabar gembira, menjadikan satu pedoman. Injil tuh seperti buku, manual book gitu loh ya. Kalau kita beli handphone atau apa, kita punya manual book. Nah, Injil tuh seperti itu, menurut gua. Nah, tapi terkadang kita ini sesudah mengerti semuanya, kita mengetahui bahwa Injil itu adalah suatu pedoman. Nah, tetapi kadang-kadang kita suka salah untuk mengertikan apa yang harus kita lakukan. Karena terbanyak orang jadinya setelah mengerti akan kebenaran, dia menjadi istilahnya apa ya? Lebih ke peraturan atau legalisme. Contoh, misalnya, lu kalau nggak sekolah, kalau misalnya nggak ngelakuin sesuai ajaran, itu salah. Atau misalnya prosesnya harus begini. Ataupun jadinya adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan menjadinya adalah, oh gua udah diselamatin, gua udah mengerti akan ini, gua harus ngerjain. Pedomannya di mana? Di Injil, firman, atau di Alkitab. Nah, itu jadinya kebalik, bahwa kita jadinya berpikiran adalah kita melakukan sesuatu karena harus mendapat begini. Atau contohnya misalnya kita kalau misalnya ke anak-anak, lu kalau nggak baik lu nggak boleh main game, kalau lu baik lu boleh main game. Dan kadang-kadang kita suka begitu sama Tuhan. Benar nggak? Coba. Benar atau salah? Kita suka begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikirnya adalah, oke, gue melayani Tuhan dulu untuk gue mendapatkan sesuatu. Sebetulnya tidak begitu kan? Jadinya adalah take and give, atau istilahnya jadinya adalah lu beli gue jual. Jadi kayak gitu. Padahal sama Tuhan nggak begitu kan? Terus juga ada lagi yang kita lakukan adalah jadinya berpikiran, Tuhan itu maha tahu. Oke, ya sudah, kalau Tuhan maha tahu, dia akan mengerti kenapa kita begitu, kenapa kita begini. Dan ya sudah lah, karena dia sudah mengerti, makanya dia tahu, dan kita tidak berbuat apa-apa. Ada juga yang seperti itu. Gimana kita mau jadi benar kalau kita tidak mengerti akan semua itu? Padahal jelas sekali Injil berkata bahwa di sana Tuhan sudah melepaskan kita dari semua hukuman dosa, dan juga Tuhan memperbaharui diri kita untuk menjadikan yang baik. Gitu loh. Ya gue sedikit sharing aja. Maksudnya kita sering sekali berpikir seperti itu kan. Oh ya udahlah, pada saat kita melakukan satu kesalahan, kita selalu berpikiran adalah, oh ya sudahlah, Tuhan mengerti lah. Kita pernah salah lah, dia juga paham. So simple gitu. Atau enggak, misalnya gue ngasih tahu anak gue, lu nggak boleh berbohong, tahu nggak, lu begini, kalau perlu berbohong lu begini. Tapi ya udahlah gitu loh. Nggak begitu. Harusnya kita berpikir bahwa kita mengerti kenapa kita mengikuti dia. Benar gak? Itu kan hukum dunia banget. Hukum kita kayak kalau kita misalnya pada jomblo nih ngejar cewek, ataupun cewek yang ngejar pada cowok gitu kan. Lu berdandan untuk mendapatkan sesuatu, lu memberi untuk mendapatkan sesuatu, ataupun juga, oh ya udahlah, gua apa adanya, gua hanya beginilah, inilah gua apa adanya. Nggak begitu. Tuhan itu merubah kita.
Bahwa itu sudah jelas ada di Alkitab juga, tertulis di Injilnya di situ bahwa kita sudah hidup bersama dengan Dia, berarti berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Bukan lagi kita memikirkan upah ataupun apa yang nanti kita dapat dari kita berubah. Atau kalau kita berdoa selama misalnya 1 jam, biar apa? Biar dapat ini. Kalau kita ada masalah kita puasa. Nggak begitu kali. Nggak begitu. Kalau hati lu atau niat lu bahasanya bukan jelek, istilahnya berbeda dengan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang kita harus mengerti, nggak akan nyampe. Iya kan, benar kan? Terkadang kita begitu. Jangankan orang lain, gua aja sendiri terkadang juga begitu. Kadang-kadang gua berpikir, aduh gini kayaknya kita kurang doa nih, aduh gini kayaknya begini. Kenapa? Kehidupan terus berjalan. Jangan berpikir bahwa kita kalau sudah sama Tuhan kita nggak ada kesusahan. Kata siapa? That's lie. Itu nggak begitu, men. Tapi bersama dengan Tuhan kita bahwa dikasih kekuatan, itu yang benar. Nah, so hari ini gue pengen mengajak teman-teman untuk kita berpikir dengan diri kita sendiri. Jangan ngeliat orang lain dulu dah, pikirin buat kita sendiri dulu deh. Bener nggak gitu? Kekristenan yang kita ambil ataupun kita sebagai anak Tuhan itu mengambil yang mana? Apakah menjadinya adalah sesuai dengan banyaknya aturan, legalisme, ataupun menjadi yang adalah oh ya sudahlah, Tuhan juga mengerti. Lama-lama ateis, men. Kalau lama-lama kita berpikiran seperti itu karena terbiasa. Oh Tuhan udah mengerti, Tuhan maha pengasih gini. Kitanya nggak berubah-berubah, salah juga bro. Karena jelas Injil harus taruh di dalam hidup kita dan itu buku pedoman. Artinya berubah dong. Kalau sudah tahu berubah, artinya mengerti dong bahwa kita sudah bersama Tuhan. Kalau sudah mengerti sama Tuhan, sudah percaya pada Tuhan dan semuanya menjadi jelas, ikuti dong pedomannya. Nah, baca dong, renungin dong. Nah, gimana mau kenal kalau kita nggak baca? Gimana mau tahu kalau kita tidak mau tahu? Oke guys, thank you banget buat hari ini. Hope ini menjadi satu yang baik untuk kita semua, untuk gua juga pribadi juga. Thank you banget. Kita berbeda, bersama-sama kita sempurna. Don't inspire to make a living, but inspire to make a difference. Okay, bye. Solo Deo Gloria, bye.